Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan ya. Sehingga hari ini juga kita akan belajar kembali di mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Ruh Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait tentang kompetensi peradilan agama. Kewenangan peradilan agama ini Bapak kutip dari pandangan para ahli. Menurut M. Yahya Harahap, tugas dan kewenangan peradilan agama, fungsi kewenangan mengadili, lalu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. Lalu kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Lalu kewenangan Pengadilan Tinggi Agama atau PTA mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif. Dan juga selain itu juga bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan, sehingga memang betul-betul hasil yang didapatkan tidak ada yang dirugikan. Lalu selanjutnya kompetensi peradilan agama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili satu perkara itu berdasarkan alamat atau domisili seseorang pihak yang tergugat. Jadi kompetensi relatif ini adalah wewenang tempat ya. Jadi kalau seandainya ada seorang suami dan istri, misalnya suaminya itu rumahnya di Aceh Singkil dan istrinya ternyata dia orang Subuh Salam, ternyata tak lama kemudian setelah mereka menikah mereka bercerai, maka seorang suami itu nanti tidak boleh memasukkan gugatannya tersebut untuk bercerai misalnya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Aceh Singkil, karena itu tempatnya, bukan tempat daripada tergugat. Seharusnya dia mengajukan di tempatnya istri atau di kota Subuh Salam ini misalnya kan. Lalu dalam hal ini itu termuat dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG junto pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 berkaitan dengan pengadilan agama. Nah, yang kedua ada kompetensi absolut. Jadi ada kewenangan tadi relatif dan juga ada kewenangan absolut. Kewenangan absolut ini itu juga dimuat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Kompetensi absolut yang dimaksud adalah kewenangan peradilan agama dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Nah, kalau seandainya nanti juga ada pembahasan masalah mahkamah syariah, juga dia akan mengkaji dalam masalah pidana yang melanggar syariah. Misalnya orang yang berjudi, orang yang minum khamar, orang yang khalwat itu juga akan disanksi sesuai dengan kami yang berada di Aceh. Nah, di pasal 118 atau 118 HIR itu secara umum pengadilan yang berwenang itu mengadili. Jadi
adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat, atau juga hal ini biasa sering disebut ya asas aktor sequitur forum rei ya. Apabila tergugat itu lebih dari seorang, jadi tergugat itu ada 2 orang atau 3 orang, maka gugatan itu diajukan kepada pengadilan di tempat salah seorang tergugat. Jadi kalau tergugatnya itu banyak, maka yang dilakukan itu tidak semua tempat kita bisa mengajukan kan, tapi kita mengajukan di salah satu tempat, dan salah satu tempat tersebut diupayakan ya tempat itu yang strategis, mungkin tempat itu yang lebih sentral sehingga orang-orang yang lain juga dekat dengan itu. Lalu apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, jadi kita menggugat seseorang dalam masalah perdata, tapi kita tidak mengetahui di mana tergugat tersebut tinggal, maka bisa juga diajukan di pengadilan agama atau mahkamah syariah di tempat penggugat. Lalu selanjutnya apabila gugatan misalnya mengenai benda ya, mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak. Jadi ada sebuah perkara adalah masalah tanah misalnya, baik tanah wakaf, tanah hibah, atau tanah harta warisan, maka kita mengajukan itu bukan tempat orang yang menerima harta waris, bukan, tetapi nanti diajukan di mana benda tersebut terletak. Jadi kalau terletak di sebuah tempat, misalnya di kota Suhu Salam tempat benda tadi atau tanah tadi, sementara ahli warisnya tinggal di Aceh Singkil, maka pengajuan tersebut jika ada yang merasa keberatan maka diajukan di kota Suhu Salam ya. Lalu selanjutnya apabila ada tempat tinggal ya yang dipilih dengan akta, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang dipilih dalam akta tersebut. Jadi kalau tempat itu juga yang ada akta keterangannya ya, maka pengadilan yang dipilih dalam akta tersebut. Di pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu yang diadili dalam masalah pernikahan tadi ada namanya nanti cerai talak ya. Ada dikenal dengan cerai talak, dan dalam hal ini cerai talak ini sudah dimaklumi ya bahwa cerai talak itu adalah suami itu menceraikan istrinya. Tentunya dengan alasan-alasan yang logis ya, yang mungkin alasan-alasan syar'i. Mungkin ada beberapa hal yang dilakukan oleh suami untuk memperbaiki misalnya hubungan mereka, namun tidak bisa, atau mungkin istrinya misalnya sering melakukan hal-hal yang tak baik, yang menghilangkan kehormatan suaminya, maka ketika itu suaminya tidak nyaman dan tidak menceraikan istrinya, maka itu dikenal dengan cerai talak. Maka cerai talak ini itu ditentukan oleh tempat kediaman termohon. Jadi kalau mereka ada 2 tempat, maka itu biasanya di mana tempat istrinya, di situ biasa diajukan ya, bukan tempat pemohon. Lalu pengecualian di tempat kediaman pemohon boleh di tempat suaminya apabila termohon atau istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Jadi kalau seandainya dia keluar dari rumah dengan tanpa izin, maka boleh seorang suami itu mengajukan gugatannya atau cerai talak tadi ke pengadilan agama di mana tempat tinggal suaminya. Atau termohon bertempat tinggal di luar negeri, atau misalnya mereka menikah, istrinya tinggal di luar negeri, maka tidak mungkin dia mengurus ke luar negeri, apalagi misalnya suaminya tak paham tentang itu. Maka seorang suami itu boleh mengajukannya di tempat ya suaminya tadi, di mana pengadilan tempat suami itu di situ diajukan. Lalu selanjutnya ada pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tahun 89. Itu adalah masalah cerai gugat. Nah, cerai gugat ini kebalikan daripada cerai talak. Cerai gugat ini istri yang meminta suaminya untuk bercerai. Jadi kalau bahasa dalam kita itu kadang-kadang khulu ya. Kalau dengan khulu dia menebus
bahwa dia hendak bercerai dengan suaminya. Nah, tentu ini ada alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan ini juga akan dikabulkan oleh hakim misalnya. Misalnya seorang istri tidak mendapatkan nafkah misalnya kan, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, sehingga dia tidak ridho. Maka ketika tidak ridho, maka dia bisa menggugat suaminya agar mereka itu berpisah. Atau mungkin suaminya itu melakukan kekerasan, KDRT. Maka ketika melakukan kekerasan tersebut, seorang istri itu boleh menggugat istrinya, menggugat suaminya ya, menggugat suaminya. Lalu ada hal-hal yang lain, misalnya suaminya ada gangguan, maka karena dengan gangguan tersebut tentunya rumah tangga mereka tentu menjadi berantakan, dan seorang istri juga boleh melakukan cerai gugat. Maka ditentukan oleh tempat kediaman penggugat. Jadi kalau seandainya seorang istri melakukan gugatan cerai, maka ia mengajukan di pengadilan agama di mana istri tersebut tinggal. Pengecualian penggugat tersebut itu sengaja meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya. Jadi kalau seandainya dia meninggalkan dia di rumah orang itu, misalnya di Aceh Singkil, namun karena mereka sudah cocok dan dia pindah ke misalnya ke Medan. Nah, ketika di Medan, apakah boleh dia nanti mengajukan ke Medan cerai gugatnya? Itu tidak boleh. Nah, mungkin hal-hal ini tidak boleh, harus dia mengajukan di tempat kediamannya di Aceh Singkil. Lalu selanjutnya penggugat misalnya bertempat tinggal di luar negeri. Maka kalau seandainya nanti dia bertempat tinggal di luar negeri, maka harus di tempat kediaman tergugat dalam pengajuan. Jadi di mana suami itu rumah suami, maka disitulah diajukan cerai gugat. Lalu suami istri bertempat di kediaman di luar negeri. Mereka misalnya menikah di luar negeri dan mereka tinggal juga di luar negeri. Maka ketika nanti mereka berpisah dengan misalnya tidak cocok lagi, maka mereka akan mengajukan ya hal itu ke tempat di mana mereka melangsungkan pernikahan. Atau kalau seandainya mungkin tidak bisa, maka mereka bisa melakukannya atau mengajukannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ya, hal ini ketentuan-ketentuan seperti ini yang harus ya ditaati ya. Lalu dalam masalah kompetensi absolut peradilan agama tadi, banyak sebenarnya bidang yang telah Bapak jelaskan tadi. Di antara tadi ada bidang perkawinan. Nah, dalam bidang perkawinan ini sebenarnya banyak sekali. Ada 22 poin ya dalam masalah bidang perkawinan. Di antaranya adalah pertama ada izin beristri lebih dari seorang. Jadi kalau seandainya ada seorang suami hendak berpoligami, maka dia harus melakukan ya pengajuannya di pengadilan agama. Apakah nanti putusannya itu diberikan atau tidak? Kalau seandainya tidak diberikan dan dia berpoligami, maka hal itu tentu akan mendapat sanksi yang sangat tegas. Karena negara kita ini negara hukum ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus perbedaan pendapat. Jadi ketika sebelum berusia 21 tahun maka ketika itu mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan karena terjadi perbedaan pendapat di antara orang tua wali tersebut atau keluarga. Maka lalu yang selanjutnya ada dispensasi kawin. Nah, dispensasi kawin ini berbeda dengan yang berusia 21 tahun tadi yang di atas ini poin kedua. Kalau ini ya ada yang usianya menyatakan 21 tahun, ada yang menyatakan 20 tahun. Tapi kalau dispensasi kawin ini ialah orang tuanya dan keluarga dekatnya itu menganggap bahwa umurnya itu belum sampai, misalnya usia 16 tahun atau 17 tahun, maka dia hendak menikah. Maka oleh karena itu dispensasi kawin tersebut akan diajukan di peradilan agama. Lalu selanjutnya yang keempat dalam masalah pencegahan perkawinan. Nah, pencegah perkawinan, lalu penolakan perkawinan oleh pegawai
pencatat nikah. Selanjutnya yang keenam adalah pembatalan perkawinan. Nah, pembatalan perkawinan juga diajukan di peradilan agama. Lalu gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. Jadi terjadi kelalaian untuk melakukan mana hak dan kewajiban. Misalnya seorang suami, misalnya seorang suami ini memiliki tanggung jawab, memiliki hak. Dia memberi nafkah kepada istrinya, memberi nafkah kepada anak-anaknya. Namun ternyata seorang suami itu menelantarkan misalnya, maka seorang istri boleh melakukan cerai gugat nantinya, ya kan, karena kelalaian dari kewajiban suami tersebut. Lalu ada nanti perceraian karena talak. Nah, perceraian karena talak ini yaitu misalnya istrinya sudah diberikan nasihat namun juga tidak bisa, tidak membaik, perbuatannya juga mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam, apa yang disampaikan oleh suami misalnya, lalu suaminya dilawan, maka oleh karena itu seorang suami itu boleh mengajukan itu ke peradilan agama untuk istrinya tersebut untuk diceraikannya. Lalu selanjutnya adalah gugatan perceraian. Nah, gugatan perceraiannya ini tentunya itu dari seorang istri ketika suami misalnya meninggalkan istrinya sudah beberapa bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah, maka ketika itu bisa cerai gugat. Ini kalau seandainya seorang istri tersebut itu tidak ridho. Namun kalau seandainya dia ridho, itu tidak jadi masalah. Atau mungkin ditinggalkan oleh suaminya beberapa bulan, misalnya 1 tahun misalnya, maka hal ini ditinggalkan oleh suaminya dan tidak diberi nafkah, maka ketika itu bisa dilakukannya. Selanjutnya adalah dalam masalah gugatan perceraian. Gugatan perceraian ini tentunya dari seorang istri seorang istri ketika tidak menerima perlakuan suaminya, misalnya memiliki sifat buruk, atau misalnya suaminya itu sering melakukan kekerasan, DRT, atau misalnya suaminya ini melakukan misalnya berjudi, judi online dan lain sebagainya, maka oleh karena itu seorang istri bisa mengajukan untuk melakukan cerai gugat itu ke peradilan agama. Nah, selanjutnya ada penyelesaian harta bersama. Nah, ketika mereka bercerai, seorang suami dan istri, tentu mereka memiliki harta. Nah, kalau harta mereka banyak, maka harta itu disebut dengan harta bersama. Nah, itu dibagi. Nah, yang membagikannya itu sebenarnya nanti ada putusan dari peradilan agama. Lalu masalah hak asuh anak atau dikenal dengan hadanah. Nah, hadanah ini itu nanti juga diputuskan apakah setelah bercerai suami dan istri tersebut, maka anak itu akan kepada ibunya atau kepada ayahnya. Maka itu nanti akan diputuskan melalui putusan peradilan agama. Karena mengingat biasanya kalau mengingat anak tersebut kalau seandainya masih kecil itu terbiasa kepada ibunya. Namun kalau seandainya sudah dewasa, maka sebenarnya dia bisa memilih apakah ke ayah dan ibunya. Lalu selanjutnya ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. Jadi sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa setiap bulan seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan dia memiliki anak, maka anak itu tanggung jawab daripada seorang bapak tadi atau seorang suami tadi. Nah, misalnya dia memberikan nafkah, misalnya dalam putusan itu 500.000 dalam 1 bulan, namun ternyata juga tidak kunjung diberikan, maka yang bertanggung jawab adalah juga istrinya. Lalu selanjutnya yang ke-13 ada penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi selama masa iddah juga masih memiliki tanggung jawab daripada seorang suami. Dan begitu juga yang ke-14 dan seterusnya. Nanti
para mahasiswa bisa membaca dan akan bisa mendiskusikannya. Baik, selanjutnya adalah yang bisa juga kewenangan absolut dari peradilan agama adalah bidang waris. Nah, bidang waris ini adalah bagian daripada hukum perdata. Nah, penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Jadi nanti ahli waris itu banyak misalnya. Nah, maka ditentukan juga melalui peradilan agama. Dan dalam hukum Islam misalnya yang mendapat harta warisan anak-anaknya, ya tentunya keluarga-keluarga terdekatnya. Namun nanti ada putusan peradilan siapa saja yang berhak untuk mendapat harta warisan tersebut. Lalu ada penentuan mengenai harta peninggalan. Ada harta peninggalan. Lalu penentuan bagian masing-masing ahli waris. Jadi harta tersebut itu siapa yang menjadi ahli warisnya, lalu berapa jumlah harta yang akan dibagikan, berapa bagiannya, itu nanti akan ada di putusan. Misalnya anak mendapat setengah, misalnya anak perempuan itu mendapat setengah daripada anak laki-laki, misalnya seperti itu. Lalu melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Jadi setelah meninggal misalnya seorang ayah atau seorang ibu, atau meninggal kedua-duanya, maka ketika itu harta warisan itu akan dibagi. Nah, harta warisan dibagi, ternyata biasanya itu harta warisan itu biasa dibagi secara kekeluargaan. Namun kalau seandainya terjadi persoalan yang merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil, maka yang dilakukan adalah melalui pengajuan di peradilan agama, atau kalau di Aceh itu dikenal dengan mahkamah syariah. Lalu penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Jadi nanti itu ditetapkan setelah nanti proses persidangan, maka tentu ada putusan dan penetapan. Dan penetapan itu akan ditetapkan siapa saja yang akan menjadi ahli waris daripada yang meninggal dunia tadi, dan siapa saja yang akan ahli warisnya, dan berapa bagian yang ia dapatkan. Lalu selanjutnya bidang wasiat. Nah, bidang wasiat juga ditangani oleh peradilan agama. Bidang wasiat ini adalah perbuatan seseorang yang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga badan hukum yang berlaku setelah yang memberikan meninggal dunia. Jadi wasiat ini adalah ketika nanti ada seseorang yang misalnya sudah tua, lalu ketika itu hendak meninggal dunia, ia menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ketika nanti ia meninggal dunia, yang menyampaikan tadi, maka yang menerima wasiat tersebut, apa yang disampaikannya misalnya harta saya 1/3 untuknya, maka nanti itu juga akan dibuktikan melalui peradilan agama. Ya tentu saja kalau seandainya orang tua ya ada misalnya anak-anaknya, tetapi diberikan misalnya wasiat kepada orang lain, maka tentu perlu itu kesahihan, apakah memang betul atau hanya sekadar mengada-ada. Nah, maka oleh karena itu di bidang wasiat ini jika terjadi persoalan, maka persoalan itu bisa diselesaikan melalui peradilan agama. Lalu juga di bidang hibah, ada bidang hibah, pemberian suatu benda itu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang menghibahkan tanah misalnya, maka ketika itu terjadi percekcokan bahwa dulu itu sudah pernah dihibahkan, namun di sisi lain ada yang menyatakan bahwa tanah itu belum dihibahkan, maka oleh karena itu perselisihan tersebut akan diuji melalui peradilan agama. Lalu juga ditangani dalam masalah bidang wakaf. Nah, wakaf ini adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau wakif, ya, orang yang mewakafkan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, wakaf ini juga seperti itu, misalnya tanah. Ada seseorang yang mewakafkan tanah, sebidang tanah dengan tujuan untuk membangun masjid misalnya, atau membangun musola, atau juga untuk kepentingan umum lainnya seperti tanah pemakaman dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu harta wakaf itu ketika yang mewakafkan misalnya meninggal dunia, maka
anak-anaknya mengklaim bahwa harta tersebut atau harta wakaf yang diwakafkan oleh orang tuanya merasa bahwa itu belum diwakafkan oleh orang tuanya, sehingga anak-anaknya merasa bahwa harta itu adalah milik mereka karena mereka adalah sebagai pewaris. Namun dalam menguji hal tersebut tentu bisa melakukan gugatan tersebut atau melakukan permasalahan tersebut itu di peradilan agama. Lalu juga di bidang zakat, nanti saya dibaca, ada juga di bidang infak, bidang sedekah, selanjutnya bidang sedekah, perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridho Allah. Lalu juga yang bisa ditangani di peradilan agama dan bagian adalah kompetensi absolutnya adalah bidang ekonomi syariah. Jadi bidang ekonomi syariah itu banyak sekali. Bidang ekonomi syariah. Jadi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hal ini belum ada. Akan tetapi diatur itu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, di tahun 2006 itu sudah bertambah, ada bidang ekonomi syariah, ada zakat, ada infak dan lain sebagainya. Nah, misalnya saja bidang ekonomi syariah itu ada bank syariah. Jadi ketika terjadi persoalan di bank syariah, maka bisa diselesaikan melalui peradilan agama. Lalu ada lembaga keuangan mikro syariah, ada asuransi syariah, ada reasuransi syariah, ada reksadana syariah, ada obligasi syariah dan surat berharga yang berjangka menengah syariah. Lalu ada sekuritas syariah, lalu ada pembiayaan syariah, lalu ada pegadaian syariah, lalu ada dana pensiun lembaga keuangan syariah, lalu ada bisnis syariah. Jadi semua itu ketika terjadi persoalan, bisnis syariah juga terjadi persoalan, maka bisa ditangani melalui pengadilan agama. Ada juga wewenang yang lainnya, itu terdapat pada pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama juga memberikan isbat kesaksian ru'yah hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Jadi penentuan awal Ramadan misalnya, atau penentuan awal 1 Syawal, itu juga ternyata pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga diatur bahwa pengadilan agama juga memberikan isbat kesaksian ru'yatul hilal. Jadi, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti yang bisa ditanyakan dan bisa ditanyakan dan didiskusikan didiskusikan terkait tentang ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.